Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Amsal Junid, dalam seri kuliah pengantar akuntansi. Dengan topik persamaan akuntansi. Persamaan akuntansi adalah aset sama dengan kewajiban ditambah dengan ekuitas. Persamaan akuntansi merupakan kerangka yang melandasi pencatatan dan peringkasan transaksi ekonomi. Aset merupakan hak dari kreditur dan pemilik. Jika perusahaan dibubarkan, kreditur harus dibayar terlebih dahulu sebelum pembayaran kepada pemilik. Aset merupakan sumber daya yang dimiliki perusahaan yang akan bermanfaat atau yang akan menghasilkan di masa datang. Contohnya cash, supplies, equipment, dan sebagainya. Kewajiban adalah pihak luar yang berhak terhadap aset perusahaan yang disebut dengan kreditor, yaitu orang atau pihak di mana kita memiliki utang atau kewajiban. Contoh kewajiban adalah utang dagang, utang wesel, gaji yang belum dibayar, upah yang belum dibayar, dan sebagainya. Owner equity atau ekuitas pemilik adalah hak pemilik terhadap total aset setelah dikurangi dengan kewajiban. Merupakan investasi pemilik dalam perusahaan dan akan bertambah dengan adanya pendapatan dan akan berkurang dengan adanya penarikan oleh pemilik dan juga akan berkurang dengan adanya biaya. Penarikan atau drawing lebih dikenal dengan istilah prepay. Kita bisa memperluas persamaan akuntansi kita dengan menambahkan unsur modal pemilik, prepay, pendapatan, dan biaya. Sehingga persamaan akuntansi kita akan menjadi aset sama dengan kewajiban ditambah dengan modal pemilik, dikurangi dengan prepay, ditambah dengan pendapatan, dan dikurangi dengan biaya. Ekuitas pemilik akan bertambah dengan adanya investasi oleh pemilik. Aset yang diserahkan oleh pemilik untuk digunakan di perusahaan. Dan owner's equity juga akan bertambah dengan adanya pendapatan, yaitu kenaikan aset atau pengurangan kewajiban yang berasal dari penjualan barang atau pelaksanaan servis atau jasa dalam usaha normal perusahaan. Dan owner equity atau modal pemilik akan berkurang dengan adanya penarikan atau prepay yang dilakukan oleh pemilik dan dengan adanya biaya yang dibebankan atau yang ditanggung oleh perusahaan, yaitu harga pokok aset yang digunakan atau yang dikonsumsi atau servis yang digunakan dalam proses menghasilkan pendapatan. Dalam pencatatan akuntansi konvensional, kita menggunakan konvensi debit untuk sisi kiri dan kredit untuk sisi kanan. Dengan menggunakan konvensi debit dan kredit, menyebabkan aset bertambah akan di debit dan jika aset berkurang akan kita kredit dan saldo normal aset adalah debit. Kewajiban akan bertambah bila kita kredit dan kita debit bila kewajiban berkurang dan saldo normalnya adalah kredit. Modal jika bertambah akan dikredit dan jika berkurang akan didebit.
saldo normal adalah kredit. Prive jika bertambah akan di debit dan jika berkurang akan di kredit, saldo normal adalah debit. Pendapatan jika bertambah akan di kredit dan jika berkurang di debit dan saldo normal adalah kredit. Sedangkan biaya atau beban jika bertambah akan di debit dan di kredit bila berkurang dan saldo normal adalah debit. Konvensi debit dan kredit ini kita gunakan pada saat mencatat transaksi atau pada saat menyiapkan jurnal. Event atau transaksi yang terjadi dalam perusahaan akan dianalisis untuk menentukan apakah event tersebut akan dicatat atau tidak dalam akuntansi, yaitu dengan kriteria apakah transaksi tersebut mempengaruhi posisi keuangan perusahaan, yaitu mempengaruhi aset, mempengaruhi kewajiban, atau mempengaruhi modal. Jika iya, maka event tersebut termasuk event akuntansi atau transaksi yang akan dicatat oleh perusahaan. Misalnya, pembelian komputer tentu akan menambah aset dan menimbulkan kewajiban atau mengurangi aset yang lain atau kas. Maka dia termasuk transaksi yang perlu dicatat. Kemudian ada event lain, terjadi diskusi produk dengan calon pelanggan. Dia tidak mempengaruhi posisi keuangan, sehingga diskusi dengan calon pelanggan tidaklah event yang akan dicatat dalam akuntansi. Dan sebaliknya pembayaran sewa, yaitu menyebabkan perubahan posisi keuangan, yaitu berkurangnya aset yang dibayarkan dan berkurangnya kewajiban sewa, dan dia juga mempengaruhi posisi keuangan, sehingga dia juga perlu dicatat dalam catatan akuntansi. Selanjutnya, kita akan memodifikasi persamaan akuntansi yang telah kita perluas sebelumnya. Sehingga persamaan akuntansi kita akan menjadi aset dikurang kewajiban, dikurangi modal pemilik, ditambah prive, dikurangi pendapatan, ditambah beban sama dengan 0. Dengan memodifikasi persamaan akuntansi ini, kita juga memodifikasi penggunaan kolom atau penggunaan debit dan kredit. Sekarang kita tidak perlu lagi memisahkan kolom debit dengan kredit. Semuanya dapat dicatat dalam satu kolom saja. Selanjutnya, pertambahan aset kita catat plus, pengurangan aset kita catat minus, dan saldo normal aset adalah plus. Untuk kewajiban jika bertambah, kita catat minus, dan jika berkurang kita catat plus, dan saldo normal untuk kewajiban adalah minus. Untuk modal jika bertambah sama dengan kewajiban yaitu minus, jika berkurang plus, dan saldo normal adalah minus. Prive lawan dari modal, jika bertambah plus, dan jika berkurang minus, saldo normal adalah plus. Pendapatan sama dengan modal atau kapital, jika bertambah minus, jika berkurang plus, dan saldo normal adalah minus. Dan beban atau biaya sama dengan aset, jika bertambah plus, jika berkurang minus, saldo normal adalah plus. Pertambahan beban sama dengan aset bukanlah berarti beban bertambah dengan adanya beban bertambahnya aset. Dia adalah lawan dari kapital, yaitu kapital bertambah plus, kapital bertambah minus, dan expense atau beban bertambah plus. Demikian juga jika modal berkurang adalah plus, expense jika berkurang adalah minus, lawan dari kapital. Ini adalah contoh penerapannya dalam pencatatan akuntansi atau jurnal. Kita anggap pemilik menyetor modal atau pemilik A menyetor modal sebesar
Rp100, sehingga kas adalah aset jika bertambah atau di debit adalah 100, dan kapital bertambah adalah minus 100. Dengan tidak memisahkan kolom debit dan kredit akan sangat memudahkan kita dalam mengikhtisarkan transaksi jika kita menggunakan sistem komputer. Demikian pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.